Mari kita buka di dalam Lukas pada pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Kita baca juga Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca dulu Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Tuhan Yesus, saya baca. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kita baca lagi Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Kalau ada yang baca, berdiri dan baca. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dengan hati yang penuh sukacita, berpisahlah Tuhan Yesus dengan murid-murid di Bukit Zaitun. Saat berpisah itu sedih dan menangis. Tapi di Bukit Zaitun saat berpisah Yesus dengan murid-murid itu dengan hati penuh sukacita. Pertama itu, ketika murid-murid mengikuti setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan, memberi nasihat, dan Yesus sampaikan, ia akan pergi dan tinggalkan murid-murid itu, dan mereka di Bukit Zaitun, saat Yesus naik ke surga itu, menurut Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7, murid-murid dengan sepakat berkata, Tuhan, kamu naik ke surga itu apa? Katanya, dari awal kami sudah ikuti semua berita yang sampaikan itu kerajaan surga. Kerajaan, berbicara itu kerajaan. Kami juga syukur bahwa Yesus sendiri harus jadi raja. Karena Yesus cocok jadi raja. Ikuti semua pelayanan dan pekerjaan selagi Yesus kerja dalam dunia ini. Sehingga waktu Yesus naik di Bukit Zaitun, Kisah Rasul 1, 6 dan 7 katakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, mau engkau masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kau tidak perlu naik, hadirkan kerajaan bagi Israel itu, supaya kami akan kerja. Pas juga karena tawaran begini. Tapi Yesus katakan ayat 7, 8 itu, engkau tidak perlu mengetahui masa waktu yang kamu pikirkan itu.
ayat yang ke-8. Tapi pesanan 10 hari ke depan Roh akan turun dan akan kamu penuh dengan kuasa. Beritakanlah Injil saya seluruh dunia sampai di Papua dan di ujung dunia ini. Kita kembali ke yang tadi. Yesus naik ke surga setelah 40 hari raya Paskah. Murid-murid dan Tuhan Yesus masuk ke Betania. Bukit Zaitun itu di dekat Betania. Di Bukit Zaitun Yesus letakkan tangan, karena waktu Yesus jalani pelayanan dalam dunia ini, Yesus yang mampu letakkan tangan. Saat Yesus naik ke surga itu, Yesus letakkan kuasa supaya Yesus naik, murid-murid akan letakkan tangan ke atas umatnya. Letakkan tangan, lalu melihat kaki Yesus terlepas dari dunia ini. Yesus naik ke surga. Mata mereka melihat ke atas, dua orang malaikat Tuhan datang. Kenapa kamu melihat? Seperti Yesus yang naik ke surga, akan datang juga sama seperti yang sekarang naik ini. Lalu Lukas pada pasal yang ke-24 ayat yang ke-52, mereka sujud menyembah, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang penuh sukacita. Hati yang penuh sukacita. Bapak Ibu umat Tuhan, mengapa murid-murid penuh dengan hati penuh sukacita melihat dan mendengar Tuhan Yesus yang naik? Mengapa mereka dengan hati penuh sukacita kembali ke Yerusalem untuk menantikan janji itu? Kebenaran yang pertama di sini adalah murid-murid itu menerima doa berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus letakkan tangan itu, lepaskan berkat, kuasa dan otoritas, lepaskan berkat. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat Allah itu selalu hadir di tengah-tengah pada umat Tuhan. Di tengah-tengah pada umat Tuhan. Berkat Allah yang pertama, Kejadian 1 ayat 28. Berkat Allah yang pertama limpahkan kepada manusia pertama, Adam dan Hawa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Yesaya 34 ayat 26. Allah juga memberkati pada bangsa Israel. Bangsa Israel. Kisah Rasul 3:26, Tuhan memberkati umatnya. Tuhan juga memberkati umat. Markus 10:13-16 itu Tuhan memberkati anak-anak. Tuhan juga memberkati anak-anak. Saat Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun, Tuhan juga memberkati murid-murid. Memberkati murid-murid. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Doa pemberkatan bagi yang sudah diberkati. Sudah diberkati. Karena diberkati dan memberkati. Kalau sebelum diberkati tidak boleh memberkati orang. Karena tidak ada kuasa yang akan mengalir. Tidak ada kuasa yang akan mengalir. Setelah diberkati, mereka memberkati. Hari ini Gereja Kemah Injil sedang berjalan. Saat upacara menikah itu ada pemberkatan. Saat baptisan ada pemberkatan. Saat penyerahan anak ada pemberkatan. Saat peresmian gereja ada pemberkatan. Saat penutupan ibadah ada pemberkatan.
ada banyak gereja Kemainjil yang hari ini tidak menerima doa berkat, doa penutup. Setelah firman Tuhan selesai, pulang keluar. Menerima doa berkat itu manfaat sangat butuhkan bagi kita semua orang. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita hari ini, perlu kita menerima doa berkat. Kita baca Ulangan 11 ayat 26. Satu orang bisa baca Ulangan 11 ayat yang ke-26. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat atau kutuk? Ya, berkat atau kutuk. Tuhan katakan, lihatlah hari ini, saya akan memberkati atau saya akan mengutuk. Ini perenungan kita hari ini. Kalau begitu, apa yang saya harus ikuti, apa yang saya harus turuti, supaya saya memperoleh berkat Tuhan. Seperti yang murid-murid terima berkat Allah, berkat Tuhan di Bukit Zaitun. Bagaimana yang saya harus ikuti? Bagaimana yang saya harus tempuh di dalam hidup ini supaya saya bisa memperoleh berkat Tuhan? Kita harus percaya, mengasihi dan taat kepadanya. Matius 5 ayat yang ke-3 sampai ke-17. Wahyu 1 ayat 3. Taat, turuti firman Tuhan. Di Bukit Zaitun Tuhan memberkati karena murid-murid taat dan turuti perintah Tuhan. Perlu kita mengikuti perintah-perintah Tuhan supaya Tuhan memberkati. Roma 13 ayat 12 itu kita harus meninggalkan semua tabiat-tabiat dosa di dalam hidup ini. Dua syarat ini menjadi syarat yang perlu kita ikuti supaya kita memperoleh berkat Tuhan. Kita bisa lepas dari kutukan Tuhan. Kalau kutukan Tuhan, pekerjaan kita tidak berhasil, usaha kita tidak berhasil, umur kita tidak sampai ke 70 dan 80. Tidak bisa menerima berkat-berkat dari Tuhan Allah. Berkat-berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati supaya pekerjaan mereka berhasil, pelayanan mereka berhasil, hidup mereka berhasil. Gereja Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Murid-murid dengan penuh sukacita kembali ke Yerusalem karena dengan otomatis mereka terima doa berkat dari Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Kebenaran yang kedua, mengapa murid-murid dengan penuh sukacita hati kembali ke Yerusalem? Karena Yesus yang pergi itu, Yesus menjalankan pelayanan Yesus di surga bagi umatnya, bagi gerejanya, bagi anak-anaknya. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus pergi di surga itu ada pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, Yesus jalankan buat saya dan saudara. Sehingga murid-murid dengan hati penuh sukacita kembali ke Yerusalem karena mereka kembali ingat pesanan Tuhan. Saya pergi, tapi saya akan datang kembali. Saya pergi dan datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pekerjaan yang pertama Yesus buat di surga bagi kita umat manusia adalah Yesus pergi dan mengutus Tritunggal yang ketiga, yaitu Roh Kudus datang ke dalam dunia. Saat Yesus naik ke surga itu Yesus berjanji, saya pergi dan Roh Kudus akan datang untuk mengurapi supaya kamu akan memberitakan Injil ini dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Murid-murid itu percaya dan yakin bahwa janji Tuhan itu tidak ada mustahil. Apa yang Yesus janjikan itu 10 hari ke depan pasti kuasa akan turun, sehingga hati penuh sukacita mereka kembali ke Yerusalem.
Pada hari yang ke-10, benar juga di Yerusalem, Roh Kudus turun ke atas mereka. Pekerjaan pelayanan kedua yang Yesus lakukan di surga hari ini untuk saya dan saudara adalah Dia menerima jabatan imam, dan hari ini Dia membela kita di surga. Dia membela kita di surga di hadapan Tuhan Allah. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jabatan Tuhan Yesus itu 3. Jabatan hamba saat Yesus jalankan misi keselamatan dalam dunia ini. Setelah Yesus naik ke surga, hari ini di pangkuan Allah Bapa di surga, Yesus memiliki jabatan imam. Dan murid-murid menjadi hamba. Setelah Yesus naik dari jabatan raja, murid-murid yang jadi hamba dan jadi imam-imam untuk mengatur kabinet dalam 1 tahun. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Yesus menjadi imam di pangkuan Allah Bapa di surga. Tugas imam yang Yesus bikin buat saya dan kita semua. Ibrani 12, 2 ayat yang ke-17. Satu orang baca Ibrani 2 ayat yang ke-17. Jabatan imam pertama yang Yesus lakukan untuk saya dan saudara. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, jabatan imam yang Yesus lakukan yang pertama adalah Dia menghadirkan kedamaian antara manusia dan Tuhan Allah di surga. Di Taman Eden, hubungan manusia dengan Tuhan Allah terputus karena perang darah. Tapi Yesus sebagai imam besar menghadirkan damai sejahtera antara manusia dengan Tuhan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini Yesus telah berkorban melalui darahnya. Dosa kita sudah diampuni. Kita dianggap menjadi gereja yang kudus di dalam Tuhan. Bapak Ibu umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita baca lagi jabatan imam yang kedua yang hari ini Tuhan buat untuk kita semua adalah Ibrani 7 ayat 25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Yang pengantara itu Yesus menjadi pengantara dari doa kita kepada Tuhan Allah di surga. Tuhan Allah di surga. Pengantara doa saya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Hari ini Dia menjadi imam besar dan menjadi pengantara doa laki-laki, doa perempuan, doa rakyat Papua, doa rakyat Indonesia, doa dan seluruh dunia ini. Dia menjadi pengantara supaya doa kita bisa didengar oleh Tuhan Allah di surga. Tuhan Allah di surga. Dia menjadi pengantara. Hari ini nama kita sudah disebut dalam doa sapa Tuhan. Pekerjaan kita sudah disebut dalam doa sapa Tuhan. Hidup kita sudah disebut dalam doa sapa Tuhan. Masalah kesulitan yang hari ini merasa kita tidak mampu itu ada di dalam doa sapa Tuhan di pangkuan Allah Bapa di surga. Karena Ia menjadi pengantara doa kita kepada Allah. Yang ketiga yang Yesus menjadi jabatan imam yang ketiga yang Yesus jalankan untuk kita hari ini ialah 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Ia membela untuk menghadirkan pengampunan dari segala dosa kita. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang mampu memberikan pengampunan kepada setiap orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan membelah. Hari ini Tuhan membelah. Dosa 20 yang Tuhan hadirkan pengampunan. Dosa 30 yang Tuhan hadirkan pengampunan. Dosa pembunuhan sudah lebih 30 yang hadirkan pengampunan. Dosa seks bebasan Tuhan memberi hadirkan pengampunan. Karena hari ini di pangkuan Allah Bapa di surga, Yesus menjadi pembela saya dan saudara. Pembela saya dan saudara. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus. Luar biasa Yesus menjadi pembela. Katakan Tuhan, tubuh saya disiksa, tubuh saya diiris dengan pukulan yang tidak betul, gantung di kayu kasar demi dosa manusia. Jangan Tuhan hitungkan dosa laki-laki, dosa perempuan, dosa Indonesia, dosa masyarakat Papua, dosa bangsa lain. Hari ini Yesus membela di pangkuan Allah Bapa di surga, sehingga berkatan penampungan Tuhan selalu merata pada setiap orang. Tugas imam yang Yesus hari ini rasakan itu Ibrani 4 ayat 15-16, turut merasakan dengan orang percaya dalam pencobaan. Coba kita baca Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Imam besar yang turut merasakan segala pencobaan kita. Kita bersyukur hari ini Bapak Ibu umat Tuhan. Waktu penyakit corona beredar di seluruh dunia, 5 benua ini gemetar, takut, ya, hilang akal, orang bisa pincang. Dalam sisi sulit itu, imam besar kita hadir untuk memberi kita perlindungan, untuk memberi kita jalan keluar, untuk memberi kita kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita ke dokter katakan sakit itu susah diobati. Kalau kita ke dokter katakan 50 juta baru kau punya sakit bisa sembuh. Jangan takut, karena penderitaan kita rasakan itu. Yesus juga ambil bagian, rasakan sama-sama. Karena dia imam kita yang setia. Imam kita yang setia. Saat kita menerima persoalan demi persoalan, masalah demi masalah, sehingga merasa tidak mampu dan tak berdaya dalam posisi itu, Yesus menjadi imam besar kita. Dia juga merasakan bersama-sama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid kembali ke Yerusalem dengan hati yang penuh sukacita, karena Yesus yang pergi itu untuk siapkan tempat yang kekal untuk orang-orang percaya di seluruh dunia. Kembali ke Yerusalem dengan hati penuh sukacita, hati yang sujud sembah, tinggi agungkan, karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat. Karena merasa bahwa Batalia yang mereka ada, Yerusalem yang mereka ada, di wilayah Makedonia yang mereka jalankan pelayanan, wilayah Asia yang jalankan pelayanan adalah dunia sementara. Itu dunia sementara. Tapi Yesus pergi itu siapkan dunia yang kekal, tidak ada ujung dari awal sampai ujung kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 4 ayat 2 dan 3 katakan begini.
pergi dari sini untuk menyediakan tempat lagi. Di rumah bapakmu banyak tempat tinggal katanya. Di rumah bapakmu banyak tempat tinggal. Seluruh penduduk di bumi masuk pun lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Karena Yesus yang punya surga, Yesus yang punya bumi, Dia sudah berjanji dan berkata, di rumah bapakmu banyak tempat tinggal. Banyak tempat tinggal. Kalau Jokowi hari ini katakan Solo banyak tempat tinggal, itu kita bisa berpikir apa itu bisa banyak tempat tinggal atau full dengan masyarakat. Raja-raja PBB hari ini katakan Amerika banyak tempat tinggal, juga kita berpikir karena ini manusia punya batasan berbicara, tapi Yesus yang tidak ada batasan, yang punya surga dan bumi berkata surga banyak tempat tinggal. Mutari ketua yang mereka ketua lagi wayado di kota kaya. Ini Tuhan yang berbicara. Yesus pergi hari ini. Yesus pergi dan hari ini menyediakan tempat bagi kita. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ibrani 13 ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang, yang Yesus pergi siapkan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan hari ini, ya, mari kita renungkan hari ini bahwa Papua bukan tempat tinggal tempat tinggal yang tetap. Indonesia bukan tempat tinggal yang tetap. Dunia 5 benua bukan tempat tinggal yang tetap. Ini hanya sementara waktu. Semua yang ada di bawah kolong langit itu ada batas waktu. Tapi kota yang dibuat oleh 3 Tritunggal Allah di surga itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Umat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita lihat lagi kota yang Yesus siapkan hari ini. Itu model kotanya apa? Yang Yesus siapkan hari ini. Tinggal kami tunggu untuk Yesus datang. Ambil kami supaya di tempat gimana Tritunggal Allah itu kita pun ada bersama-sama senang sentosa sampai selama-lamanya. Wahyu pada pasal yang ke-21 ayat yang ke-11 katakan begini, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata jarpis jernih seperti kristal. Tempat yang Yesus siapkan hari ini, nama kotanya adalah kota yang penuh dengan kemuliaan. Ayat 12, dan tembok besar lagi tinggi dan pintu gerbang 12 buah. Dari atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat dan atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu, barat 3 pintu, utara 3 pintu, selatan 3 pintu. Tanah yang Tuhan siapkan hari itu mulai kotanya 12 pintu, timur 3 pintu, barat 3 pintu, utara 3 pintu, selatan 3 pintu, yaitu pintu 3 Tritunggal Allah. Allah Bapa, Anak Allah, Roh Kudus. Orang anak tengah kalau mau masuk ke kota itu harus lewat 3 orang. Orang timur kalau masuk kota itu harus lewat 3 orang. Orang utara masuk kota itu harus lewat 3 orang. Orang selatan masuk lewat kota itu harus lewat 3 orang. Jangan cari orang lain yang masuk dalam Yerusalem baru, tempat kediaman yang Tuhan siapkan hari ini. Pintu hanya 3, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kuncinya hanya mereka 3. Kalau 3 orang tidak miliki, di tangan kita tidak ada kunci, susah untuk masuk di Yerusalem. Ayat yang ke-14, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar.
Di atasnya tertulis ke-12 rasul dan domba-domba itu. Sampai ke bawah itu, kota itu penuh dengan buah yang memberi hidup kekal. Kota itu penuh dengan air yang memberi hidup kekal. Kota itu penuh dengan udara yang memberi hidup kekal. Kota itu penuh dengan roti yang memberi hidup kekal. Kota itu tidak perlu lagi bulan, bintang dan matahari. Tritunggal Allah menjadi matahari, Tritunggal Allah menjadi bulan. Terang dan sungguh indah sesungguhnya. Hari ini mari kita renungkan. Kau kota hari yang bersih dan terpaksa saya hari ini. Mari kita renungkan di tempat yang kekal, di tempat yang kudus itu, tanah air yang kudus itu, yang lega itu, pasti saya punya fungsi lagi ada. Hari ini saya bagaimana? Karena ada banyak tawaran iblis dia kencang di dunia hari ini. Kau mau kemana? Kau mau ikut siapa? Yang itu Pak? Tawaran-tawaran semua, angkat tangan katakan, saya punya. Katakan saya sudah milik Kristus. Karena hari ini dia tawar karena iblis pertama kali datang dari surga dan dia lihat semua situasi kondisi hidup di surga itu. Sehingga hari ini dia metani lagi lo ketika mayorang lalu mama napia dia patah tulang kerja untuk merebus jiwa-jiwa Tuhan. Gereja Tuhan pakai hikmat, renungkan firman tiap hari, berdoa rutin, benci dosa, mengasihi kebenaran, menonton kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berhenti firman-Mu di jam hari ini. Roh Kudus-Mu, ajar dorong kami agar kami tetap setia menjalankan firman-Mu di dalam hidup kami. Ini doa kami. Dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa serta mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita menerima doa berkat. Bersyukur Tuhan semua berkat-Mu dari awal mulai ibadah hingga berakhir pada saat ini. Segala berkat-Mu tiada kata yang kami kembalikan, hanya pujian dan syukur. Semua yang kami ambil bagian untuk menjalankan ibadah pada minggu hari ini, semuanya itu hitungkan semua di dalam kebenaran, di dalam berkat dan di dalam pahala. Kami mau pulang untuk menjalani aktivitas kami pada minggu bulan tahun yang akan datang. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus Kristus yang menghadirkan juru selamat, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang kerja untuk menyempurnakan gereja, membawa pada pengangkatan gereja. Tuntun kami umat-Mu hari ini sampai dunia Maranatha, di mana Tuhan datang kembali menjemput salah-salahnya. Surga dan bumi puji terus. Surga dan bumi pujilah Allahku memuji Dia.
seluruh makku puji terus.